Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan nama Muhammad Fizudinmal dan rekan saya. Saya Muhammad Rizky. Jadi kali ini kita akan eh, membedah sebuah e-book yang berjudul Kompas Teknologi Anak Hebat. Proyek ini tuh bukan sekedar buku panduan teknis, tapi melainkan sebuah instrumen literasi digital yang kami rancang khusus untuk mengintegrasikan nilai luhur bangsa ke dalam aktivitas dari anak sekolah dasar. Ya, lalu selanjutnya kita bakal masuk yaitu ada latar belakang dan urgensi. Mengapa buku ini sangat penting? Karena pada saat ini tuh kelas yang sekolah dasar itu sudah terpapar yang namanya dengan gawai secara intensif. Namun seringkali terjadi kekosongan nilai antara kecanggihan teknologi dan kesiapan mental mereka. Kami mengidentifikasikan tiga masalah utama, yaitu eh, adiksi, risiko konten negatif, dan lunturnya etika. Buku ini tuh juga hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menjadikan Pancasila sebagai filter utama. Lalu eh, selanjutnya agar mudah dipahami kawan-kawanku sekalian eh, dan teman-teman kita, kami menggunakan yaitu dengan cara metafora atau mobil remote control. Teknologi adalah mobilnya, ia cepat dan kuat, namun tanpa kendali dari pengemudinya, mobil tersebut hanya akan menabrak. Di sini kami menanamkan konsep bahwa manusia adalah subjek yang memegang kendali, bukan objek yang dikendalikan oleh algoritma. Jadi seperti itu, guys, filosofinya ya. Lalu selanjutnya, yang pertama itu ada sila pertama. Pada implementasi sila pertama ini, kita bisa bilang kami tidak hanya bicara soal ritual ibadah, tetapi kami bagaimana internet bisa menjadi sarana untuk mengagumi kebesaran Tuhan. Contohnya, melalui eksplorasi astronomi atau biologi secara daring, dan juga anak-anak diajak menyadari bahwa kecerdasan manusia adalah anugerah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Sang Maha Pencipta. Lalu yang kedua, ada sila kedua. Eh, ini tuh sebagai menjadi fondasi mencegahnya cyberbullying. Kami menekankan saring sebelum kirim. Itu bisa dibilang melalui kisah karakter dalam buku ini, kami ingin anak-anak memahami bahwa ada manusia nyata di balik layar yang memiliki perasaan, sehingga kesantunan digital menjadi sebuah keharusan, bukan pilihan. Lalu selanjutnya ada sila ketiga, yaitu persatuan dalam Indonesia. Itu kita bisa bilang internet seringkali memecah belah, namun kami menunjukkan bahwa teknologi bisa menjadi perekat persatuan. Kami mengambil contoh dunia game online atau belajar kelompok daring, di mana-mana anak-anak dari latar belakang suku yang berbeda bisa berkolaborasi mencapai satu tujuan yang sama. Lalu sila keempat, itu mengajarkan miniatur demokrasi di ruang digital. Bagaimana cara mengambil keputusan di grup WhatsApp kelas, bagaimana menyikapi perbedaan pendapat saat diskusi kelompok, dan juga kami memberikan panduan praktis agar fitur seperti polling digunakan untuk kepentingan bersama, bukan untuk memasakkan kehendak. Lalu selanjutnya ada ke sila kelima. Sila kelima ini eh, berbicara tentang keadilan sosial. Kami menyisipkan narasi tentang pentingnya berbagi akses teknologi. Tidak semua anak memiliki perangkat yang sama canggihnya. Kami ingin menumbuhkan empati agar mereka yang lebih beruntung mau membantu teman yang mengalami kendala teknis dalam belajar.
Saya Rizky. Oke, selanjutnya ada metodologi desain pesan. Pertama itu narrative learning. Nah, narrative learning apa sih? Materi yang disampaikan melalui cerita karakter supaya agar anak mudah melakukan identifikasi diri atau self identification. Yang kedua ada evaluasi informatif. Setiap bab dilengkapi evaluasi kritis untuk menguji pemahaman ketika bukan sekedar hafalan teks. Yang terakhir ada visual scaffolding. Penggunaan ilustrasi atau visual visual aid untuk memperjelas konsep-konsep abstrak seperti beradab atau beradil. Slide selanjutnya ada sistem evaluasi misi rahasia. Buku ini ditutup dengan misi rahasia yang berfungsi sebagai lembar kerja habituasi. Ini adalah alat evaluasi bagi orang tua dan guru untuk melihat apakah nilai-nilai dalam buku benar-benar diterapkan dalam perilaku harian anak, seperti durasi penggunaan gawai dan pemilihan konten yang ditonton. Selanjutnya, kesimpulannya, e-book ini bukan sekedar panduan teknis, melainkan media transformasi karakter yang menyelaraskan perkembangan teknologi informasi dengan identitas nasional melalui pendekatan yang rekreatif namun tetap edukatif. Diharapkan siswa tidak hanya menjadi digital natif, tetapi juga digital citizen yang berlandaskan Pancasila. Demikian pemaparan dari saya. Kami sangat terbuka untuk menerima kritik, saran maupun pertanyaan dari Bapak dosen demi menyempurnakan ibu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.